Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran online Mapel Akidah Akhlak kelas 8 MTS Negeri 1 Banyumas semester K1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, pertemuan yang keempat, yaitu ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Namun pada pembelajaran kali ini Pak Guru hanya menyampaikan materi tentang qanaah, karena ikhtiar, tawakal, syukur, dan sabar sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bisa kalian cek videonya di Ari Production. Baik anak-anak semuanya, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, kita akan langsung masuk ke materi. Kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai qanaah. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama adalah pengertian qanaah. Yang kedua, dalil tentang qanaah. Yang ketiga, contoh perilaku qanaah. Yang keempat, dampak positif sikap qanaah. Kemudian pembiasaan sikap qanaah. Oke, dan selanjutnya adalah evaluasi. Qanaah ini sendiri juga merupakan bagian dari akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim tentunya. Oke ya. Baik. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Bersikap qanaah. Nah, ini ya. Di saat kita terpuruk dengan keadaan yang tak menentu, di situ juga Allah memberikan potensi dan kesempatan untuk bangkit. Jadi namanya qanaah ini merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap berusaha, berjuang untuk menggali potensi yang ada. Menerima bukan berarti menyerah. Oke. Nah, baik. Kita akan bahas pengertian qanaah. Kalian cermati baik-baik. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab. Qanaah yaqna'u qana'an. Qana'atan. Yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Nah, ini ya. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Paham ya anak-anak ya? Secara bahasa itu artinya rela, suka menerima apa yang dikaruniakan. Nah, kemudian tidak mengeluh, merasa puas dan ridho atas keputusan Allah, tapi tetap berjuang sampai batas maksimal kemampuannya. Baik. Selanjutnya perhatikan dalil perintah tentang qanaah. Kalian bisa lihat dalam hadis riwayat Tabrani. Mari kita baca bersama. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil qanaati fa innal qanaata malun la yanfadu. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpeganglah kalian kepada sifat qanaah, karena sesungguhnya qanaah itu harta yang tak akan habis. Sungguh luar biasa. Qanaah ini adalah harta yang tak akan habis. Ini
Ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Tabrani. Baik. Selanjutnya, perhatikan bentuk dan contoh perilaku qanaah. Ya. Ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah diantaranya yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kehidupan. Ya. Kemudian merasa senang dengan apa yang ia miliki. Tidak marah bila melihat orang lain sukses, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Ya, ini namanya qanaah, menerima apapun yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, dan kita tidak sedih, tidak iri, ya, tidak marah apabila orang lain sukses. Justru kita akan merasa senang dan bangga. Ini adalah bentuk perilaku qanaah. Bisa dipahami ya anak-anak sampai di sini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, dampak positif dan perilaku pembiasaan sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jiwa dan pikiran akan lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Ya, ini adalah dampak positif orang yang sudah terbiasa qanaah dalam hidupnya. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Ya. Kemudian ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Dan yang kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Luar biasa sekali ya, ini dampak positif dari orang yang qanaah. Jadi sikap qanaah ini merupakan sikap yang sangat penting harus kita miliki ya, agar terhindar dari iri, dengki ya, dan juga sikap tamak. Oke, baik anak-anak, bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas ya, bagaimana cara membiasakan diri agar kita bisa bersikap qanaah. Yang pertama, dalam urusan duniawi kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Ya, jadi kita harus bijak. Ketika kita melihat urusan duniawi, maka lihatlah yang di bawah kita agar kita lebih bersyukur. Namun ketika urusan akhirat, urusan ilmu, urusan amalia ibadah, kita lihat yang lebih tinggi ya, agar kita semangat untuk melakukan ibadah yang lebih giat lagi. Yang kedua, sering bergaul dengan orang ya tunagrahita, tunanetra, dan orang-orang miskin ya. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki kekurangan, maka kita akan semakin qanaah dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya ya. Kita tidak membeli sesuatu yang tidak penting ya, sesuai yang kita butuhkan saja ya, tidak mubadir, tidak berlebihan. Dan yang keempat, tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa kurang ya. Jadi kita hidupnya sederhana ya, tidak terlalu tamak terhadap urusan harta dunia. Baik, paham ya anak-anak ya? Oke, baik, selanjutnya kita simpulkan ya, setelah kalian tadi mempelajari materi dari awal sampai akhir mengenai qanaah. Kalian perhatikan. Nah, ini. Qanaah bukan berarti diam, berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup. Tapi ya, sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Namun, apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah berputus asa dan kecewa. Bahkan, ia selalu sabar dan husnudzon dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia punya keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidup ini pasti ada hikmahnya. Kayak
Ini luar biasa sekali materi hari ini, bab mengenai qanaah. Marilah kita biasakan untuk bersikap qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita syukuri, kita terima apapun pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita juga harus tetap berusaha untuk meraih apa yang kita harapkan, ya, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kayak mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan diberi ketabahan serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, untuk selanjutnya biar kalian lebih paham, silahkan kalian coba kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian qanaah menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, tulislah dalil mengenai qanaah. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh perilaku yang menunjukkan sikap qanaah. Yang keempat, sebutkan 2 dampak positif sikap qanaah. Dan yang kelima, jelaskan bagaimanakah caranya agar seorang menjadi terbiasa bersikap qanaah. Oke? Ya, nanti kalian jawab dengan baik, ya, dengan benar. Materinya bisa kalian buka, bisa menggunakan buku LKS, buku panduan yang sudah Pak Guru sampaikan, dan berbagai referensi yang lain, ya. Dan juga materi di video ini bisa kalian putar, ya, ulang biar nanti kalian bisa memahaminya dengan baik. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian semuanya, ya. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, bagi yang kalian yang sudah subscribe, Pak Guru ucapkan terima kasih. Ya, sekian dari Pak Ari. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.